Shalom sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah. Selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali mendengarkan renungan firman Tuhan di channel ini. Kiranya kita semua bisa bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Sahabatku, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan karena Engkaulah satu-satunya Allah dan Engkau layak menerima segala sembah dan hormat kami. Kami bersyukur bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan memberikan kami kesempatan untuk bisa sekali lagi mendengarkan pengajaran-Mu hari ini. Mampukan kami untuk bisa memahami apa yang kami dengarkan, dan jadikanlah kami para pelaku firman yang melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, keuangan adalah sebuah subjek pengajaran yang penting dan kita perlu mengetahui apa yang dikatakan firman Tuhan tentang keuangan. Banyak orang bergumul dengan masalah keuangan karena tidak mengerti bagaimana prinsip kerajaan sorga mengenai keuangan. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana agar kita tidak bergumul dengan masalah keuangan. Hal pertama yang perlu ditekankan tentang pergumulan keuangan adalah bahwa hal itu tidak berkaitan dengan sedikit atau banyaknya uang yang dimiliki seseorang. Semua orang bisa mengalami pergumulan keuangan, termasuk orang-orang kaya. Jadi jangan berpikir bahwa hanya orang miskin yang bergumul dengan masalah keuangan. Orang-orang kaya juga mengalami hal yang sama. Matius 19, Markus 10, dan Lukas 18, ketiga kitab Injil mencatat sebuah kisah tentang seorang pemimpin muda yang kaya yang bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimanakah caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan bahwa orang itu masih muda, tetapi ia menjadi pemimpin dan memiliki kekayaan. Jadi bisa dikatakan bahwa ia memiliki segalanya yang diinginkan oleh orang dunia. Akan tetapi ia masih merasa ada yang kurang di dalam hidupnya sehingga ia bertanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita membaca kisahnya dalam kitab Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Pemimpin muda ini memiliki keinginan yang tulus untuk hidup benar sesuai perintah agama dan memperoleh hidup yang kekal. Ia berusaha menuruti hukum Taurat sejak dari masa mudanya. Akan tetapi ada satu hal yang menghalangi dia
untuk bisa memperoleh hidup yang kekal seperti keinginannya, yaitu keterikatannya dengan hartanya. Banyak orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus kemudian pergi dalam keadaan sehat dan dipulihkan. Tetapi pemimpin muda ini bertemu dengan Tuhan Yesus kemudian pergi dalam keadaan amat sedih sebab hatinya terikat dengan hartanya dan hal itu menghalangi dia untuk mengikuti Tuhan. Persoalan utama mengapa orang-orang bergumul dengan masalah keuangan adalah karena keterikatan dengan harta. Mereka menjadikan harta sebagai identitas dan keamanan mereka, serta menolak Tuhan untuk ikut campur dalam hal keuangan mereka. Harta adalah segala-galanya bagi mereka. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah agar kita menjadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita, termasuk di dalam hal keuangan kita. Dan tindakan ketaatan kita dibuktikan dengan mengembalikan perpuluhan ke gereja lokal tempat kita beribadah. Tuhan tidak membutuhkan uang kita karena Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Akan tetapi, perpuluhan harus kita lakukan sebagai tindakan ketaatan dan iman kita untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas bidang keuangan kita. Perpuluhan akan memutuskan keterikatan kita dengan harta kita karena perpuluhan berarti mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik sesungguhnya dari semua yang kita miliki. Jadi perpuluhan sangat penting untuk kita lakukan, bukan demi Tuhan tetapi demi kebaikan kita sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 7 ayat 8 demikian bunyinya. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Perpuluhan yang kita kembalikan di dunia ini diterima oleh Tuhan Yesus di surga. Jadi setiap perpuluhan yang kita kembalikan ke gereja lokal akan berhubungan dengan Tuhan Yesus di surga. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, firman Tuhan hari ini telah disampaikan. Tergantung dari iman saudara, apakah saudara akan melakukannya atau tidak. Apabila saudara memutuskan untuk melakukannya, maka Tuhan yang setia akan janji-janjinya pasti memberkati sisa uang yang kita miliki sehingga kita tidak akan berkekurangan meskipun hidup dengan 90% dari penghasilan kita. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia akan janji-janji-Mu, dan kami mau menjadikan Engkau Tuhan atas semua bidang kehidupan kami, termasuk bidang keuangan kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk tidak terikat dengan harta kami, sehingga hal itu memisahkan kami dari diri-Mu. Dan ajarilah kami untuk memiliki iman kepadamu bahwa Engkau pasti memelihara hidup kami apabila kami setia melakukan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.